Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu. Hari ini kita mempelajari materi pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan pertemuan ke-7. Kita akan membahas IKD 3.21 yaitu mendiagnosis kerusakan sistem rem konvensional, dan 3.22 yaitu mendiagnosis kerusakan anti-lock brake system atau ABS. 4.21 yaitu memperbaiki sistem rem konvensional, 4.22 yaitu memperbaiki anti-lock brake system atau ABS. Kita masuk ke materi. Pada kendaraan, rem berfungsi untuk mengurangi laju kendaraan dan menjaga agar kendaraan tetap diam saat parkir. Berdasarkan konstruksinya, sistem rem konvensional dibagi menjadi dua, yaitu rem tromol dan rem cakram. Namun dalam perkembangan teknologi, sistem rem mengalami perkembangan yaitu dengan penambahan sistem anti-lock brake system atau ABS. Anti-lock brake system berfungsi untuk mencegah terjadinya penguncian pada sistem rem, sehingga dalam kerja rem kampas rem memiliki kerja rem lepas selama proses pengereman. Di sini ada gambar-gambar dari rem. Ini adalah rem tromol, ini adalah rem cakram. Ini adalah proses pengereman dari sistem ABS. Kalau pengereman tanpa ABS, ini bisa dilihat pengereman akan berjalan terus, sehingga jika terjadi belokan kendaraan itu sangat sulit dilakukan, berbeda dengan ABS. ABS itu meskipun dalam pengereman dan kemudian kendaraan dibelokkan, itu masih tetap bisa berjalan dengan baik. Untuk membedakannya, kalau untuk kendaraan yang menggunakan rem ABS, itu pada dashboardnya ada kode atau simbol dari ABS. Materi selanjutnya yaitu mendiagnosa kerusakan sistem rem. Yang pertama, rem diinjak terasa dalam. Jika pedal rem saat diinjak terasa dalam, maka kemungkinan disebabkan oleh kondisi brake pad atau tromol yang sudah mulai tipis dan perlu diganti. Namun bagi yang rem belakangnya tromol, bisa juga dikarenakan adanya rembesan pada wheel silinder tromolnya, atau bisa juga dikarenakan setelan rem tangan yang sudah mulai tinggi. Yang kedua yaitu rem diinjak timbul bunyi berisik. Jika saat menginjak pedal rem terasa normal, namun timbul suara yang cukup berisik dari pengereman, dan biasanya hal ini terjadi pada kecepatan sekitar 60-80 km/jam, maka kemungkinan hal itu disebabkan oleh rotor kaliper rem yang sudah kotor atau terdapat banyak kotoran mengendap pada tromol rem. Untuk hal ini biasanya hanya diperlukan servis dan membersihkannya saja. Rem diinjak terasa getar. Jika saat menginjak pedal rem lalu roda terasa getar, maka artinya kondisi permukaan dari piringan rem sudah tidak rata. Jika sudah begini, artinya kondisi piringan rem sudah harus diganti. Namun ada beberapa orang yang menyiasati hal ini dengan melakukan slip pada piringan rem. Namun perlu diketahui, untuk melakukan slip pada piringan rem perlu terlebih dahulu melihat kondisi ketebalan si piringan rem itu sendiri. Jika ketebalannya sudah di luar batas toleransi, maka sangat tidak dianjurkan untuk dislip. Kondisi piringan rem yang mudah cepat habis bisa juga dikarenakan jarangnya dilakukan servis pada sektor pengereman, sehingga penyebab brake pad menjadi tidak rata kemakannya. Hal ini biasanya terjadi pada sistem rem bagian depan. Yang keempat, rem diinjak terasa menghisap. Hal ini biasanya terjadi pada jalur vakum pada sistem pengereman, atau biasanya ada udara palsu dalam sistem pengereman. Cara mengatasinya yaitu dengan membuang angin palsu tersebut. Perlu diketahui cara membuang angin palsu pada sistem pengereman tanpa ABS dengan sistem pengereman yang menggunakan ABS itu berbeda cara. Jika tanpa ABS atau konvensional,
hanya cukup membuang angin palsu pada keempat roda saja. Namun jika menggunakan ABS, selain harus membuang angin palsu pada keempat roda, juga harus membuang angin palsu atau menghapus kode kerusakan pada sistem ABS dengan menggunakan scanner atau diagnostik untuk mobil tersebut. Yang kelima, rem diinjak terasa keras dan kaku. Jika rem diinjak terasa keras dan kaku atau seperti menendang kembali, biasanya dikarenakan oleh booster rem yang bermasalah. Jika sudah mengalami hal seperti ini, sebaiknya segeralah melakukan pengecekan menyeluruh karena akan berakibat fatal dan menyebabkan pengereman menjadi tidak berfungsi sama sekali. Lalu bagaimana cara kita mengetahui kerusakan pada sistem ABS? Bagi sistem yang sudah menggunakan ABS, indikator kerusakan pada ABS biasanya akan diketahui dari lampu indikator ABS yang terletak pada dashboard atau panel instrumen. Biasanya jika ABS kita bermasalah, lampu indikator ABS kita akan menyala. Semoga materi ini dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.